All the choices you made, did you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, did you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? Again, 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 again. Tamus, fighter terkuat di meta sekarang untuk menjadi offlaner bahkan jungler, dan kali ini gue bakal tunjukin sama lu gameplay Raja Tamus dunia dengan nickname-nya setengah anak lord. Di sini MMR-nya 3192 dengan perolehan total match-nya di sini 3854 dan win rate-nya 56,7%. Wow, match-nya hampir 4000 ya guys ya. Dan berikut adalah profile-nya, bisa kalian lihat di situ. Haggis rank-nya lumayan tinggi, mythical point glory 808. Dan ini adalah build plus emblem yang bisa kalian tiru. Kalau kalian lihat di situ dia memakai custom emblem assassin yang biasanya fighter, tapi di sini assassin karena dia di sini jadi jungler cuy. Tamusnya menarik kan? Oke lah, daripada kalian penasaran, kita langsung aja menuju ke dalam gameplaynya. Oke guys, kita sudah ada di dalam gameplaynya, dan seperti yang tadi gue bilang, di sini dia berperan sebagai jungler alias hyper carry. Ini kan Tamus jadi jungler. Baru kali ini sih gue ngeliat Tamus jadi jungler. Apakah memang sangat-sangat OP banget ketika Tamus jadi jungler? Mari kita lihat gameplay dari Raja Dunia Tamusnya ini. Untuk item pertama, dia bikin warrior boots untuk sepatunya ya guys ya. Dan untuk jungle-nya dia memilih untuk yang warna biru karena bisa nambahin movement speed, jadi mobilitasnya untuk ngejar musuh yang kabur juga enak. Untuk kabur juga bisa digunain gitu. Dan di sini dia langsung ngerusuin bah musuh. Perbandingan levelnya cukup jauh. Di situ ada Aldous yang masih level 2 dan Tamusnya udah level 4. Otomatis udah punya ulti dan enak banget untuk solo kill seorang Aldous. Di sini dia berhasil ngedapetin solo kill sendirian tanpa ngebantu ngerusuh sendirian guys. Wah, gila sih. Ini jarang banget gue lihat bisa nembus ke jungler musuh sendirian tanpa backup sampai siapa, tapi tetap sustain dengan darahnya yang gak habis-habis. Ya karena efek dari ultimate-nya juga sih, Counteren Inferno-nya ini benar-benar ngebuat Tamus jadi sangat-sangat mematikan banget. Darahnya gak habis-habis, tebel, walaupun di sini dia menggunakan custom emblemnya assassin. Sekaligus memberikan damage yang cukup juga ya, karena dia berperan sebagai hyper. Oke, untuk item keduanya sepertinya dia bakalan bikin War X nih, jadi bukan Bloodlust. Nggak selalu Bloodlust mulu sih, karena rata-rata kalau misalnya menyesuaikan role juga ya guys ya, ketika lu jadi hyper ya tentunya item damage dulu yang terutama. Lifesteal udah dari level 4 juga pakai ulti aja udah cukup. Dan sini dia turtle-nya dengan menggunakan retribution-nya masih bisa di situ dilawan, walaupun ada sedikit gangguan dari Minsitar di Rod Nana, tapi dia nggak gubris sih. Ketika darahnya setengah, tinggal keluarin ulti aja darahnya penuh lagi, gila. Ini juga yang bikin musuh males kali ya ngedeketin si Tamusnya, karena kayak percuma aja gitu. Ngapain gua ngegebukin Tamus, mati enggak malah gue yang mati kan, pikir musuhnya. By the way, di sini dia udah ngantongin 2 total kill dengan goldnya yang udah 2000 juga. Jadi kayak gitu ya guys ya, Tamus jungler itu mempercepat leveling lo, mempercepat lu juga untuk ngedapetin item ketika dibandingkan sama Tamus offlaner ya, menurut gua sih. Tuh lu lihat ya perbandingan levelnya sama hyper musuh. Hyper musuh Aldous baru level 4, sementara Tamusnya udah level 7. Wah, luar biasa. Ini harus kalian catat ya guys ya, karena mematikan banget combo ini kalau kalian pakai di ranked. Tapi ingat, harus party. Kalau misalnya solo ranked, jarang banget ada yang pengertian mau ngasih lu jungler dengan menggunakan Tamus, kecuali kalau lu top 1 global kayak dia. Oke, by the way di sini dia udah ngedapetin kill. Ada Layla di situ yang dikurung sama Groknya. Groknya pinter banget sih ngurung Laylanya, gila sampai nggak bisa ngapa-ngapain Laylanya. Dan di sini terjebak Aldosnya dan dapetin triple kill. Looking for Maniac di situ. Ada Nana yang recall. Waduh, main-main nih Nananya dan mendapatkan Maniac. Counteren Inferno-nya dikeluarin. Looking for Sevek. Apakah bisa didapatkan Sevek dengan sangat mudah di menit 4 ya guys ya. Wah, the play from Raja Tamus dunia di sini. Pantesan aja dia udah top 1 global, mainnya aja kayak gini dengan total match-nya yang tadi lu lihat hampir 4000 match. Gue yakin sih dia udah banyak makan asam garam dalam menggunakan hero Tamus ya, walaupun win rate-nya juga
tidak terlihat cukup baik dengan 50%-an, tapi menurut gue yang penting itu skill sih, bukan win rate ya. Oke, kita back to the game. Di situ untuk item ketiganya Bloodlust sudah mau dikantongin. Dia belum pernah ke pick off sama sekali by the way ya guys ya. 8 poin kill diamanin di menit 4, belum pernah ke kill. Ini yang ngebuat dia sangat-sangat free farming dan levelnya bisa sampai level 15 dengan cepat. Oke. Terlihat di sini musuhnya kayak apa ya? Gue bingung nih, musuh nge-lag atau gimana? Gue juga nggak ngerti, sampai ketinggalan farming nggak bisa ngapa-ngapain. Atau karena dirusuhin sama groknya? Gue juga nggak ngerti. Kalau GB kayaknya enggak sih, nggak GB. Soalnya kalau GB win rate-nya kan pasti bagus ya. Ini win rate-nya benar-benar win rate kayak solo rank gitu loh. Win rate pejuang solo rank pada umumnya ya kan. Jadi gue nggak yakin kalau dia GB. Jadi sini benar-benar berjuang sendirian legendary, tapi di situ didapatkan hanya dengan menggunakan Molten Skite-nya. Emang Molten Skite skill 1 dari Tamus ini ngebuat musuh jadi slow, jadi nggak bisa lari. Dan ini juga yang nyebabin musuhnya itu gampang banget ke pick off sama Tamusnya, apalagi dikombinasi sama War X. Wah, ini ngejadiin Tamusnya bikin damage jadi tambah sakit, movement speed-nya juga tambah kenceng gitu kan dari pasif War X-nya. Dan dikombinasiin sama Bloodlust yang udah dia kantongin untuk item ketiganya di menit 6, otomatis darahnya nggak ngurang-ngurang ini bos, kecuali kalau musuh ada yang bikin NOD atau Dominance ya. Oke, bah musuh diambil begitu saja, langsung aja ulti di situ karena anak Otteran Informnya udah langsung dapetin legendary. Gampang banget. Gue gak ngerti sih ini kenapa musuh kena udek banget ya, padahal dia lagi main di mythic loh. Maksud gue mythic kan nggak mungkin nge-troll. Entahlah ya guys ya, hanya dia yang tahu. Oke, kita lihat di situ levelnya udah level 11, masih santai aja, mencoba untuk objektif karena dari tadi dia benar-benar agresif banget sampai ke inhibitor turret paling dalam buat ngejar musuh doang tanpa mikirin objektif ya. Di sini dia mulai objektif dan untuk item keempatnya dia bakal ngejadiin BOD. BOD sih menurut gue pilihan yang sangat tepat untuk nambahin damage ya, apalagi di sini kan lu bukan jadi offlaner gitu loh, lu tumpuan damage-nya itu ada di Tamusnya, jadi benar-benar harus mempersiapkan damage dengan sangat baik. Dari pemilihan itemnya di sini menurut gue udah sangat-sangat bagus dan bisa kalian contoh guys. Tapi ingat, kalau kalian jadi jungler, kalau misalnya jadi offlaner jangan ditiru karena nggak akan bisa kekejar untuk ngejadiin item BOD di menit 7. Tunggu menit 20 baru jadi, musuh udah pada jadi, lu baru jadi BOD buat apa kan? Beda role, beda juga itemnya guys. Oke. Di sini dia udah ngumpulin gold hampir 7.000, BOD-nya juga udah mau jadi. Turtle Amang di sini nggak ada yang ngeganggu sedikit pun, bener-bener farming dari menit awal. Bahkan musuh untuk ke lane-nya aja nggak bisa, dipotong terus sama groknya. Ini gua salut sama groknya karena seringkali merusuh ke arah musuh, alhasil musuh nggak bisa farming ya. Di sini terlihat oke, terjadi team fight. Otteran Inferno udah diaktifin, ditambah lagi dimasukin sama Angela, tambah nggak bisa mati di sini Tamusnya sepertinya ya. Oke, menggila. Molten Skite-nya kombinasi sama Chasen Trample-nya tadi mencoba untuk menghentikan pergerakan Minsitar. Oke, objektif gaming. Inner turret di area midlane-nya udah dihancurin di sini, mencoba untuk menunggu Lord dulu sepertinya, atau langsung mau digas. Oh, langsung mau digas sepertinya ya. Inhibitor turretnya udah dipok-pok aja di situ. Ya menurut gua sih dia jangan main lama ya, karena di musuh ada Aldous, ada Layla yang kalau misalnya ngebuat dia main lama bikin dia bakalan bisa ke comeback. Tapi di sini dia kenapa tidak dihancurin dulu turretnya baru ngehit musuh, bingung juga gue. Tapi nggak apa-apa, dia mati sekali di sini ya, agak sedikit blunder sebenarnya, mukil ya, gimana lagi guys. Kalau kita udah ngekill banyak itu kebanyakan pasti pengennya kill lagi, nggak pernah puas. Akhirnya di sini dia tershutdown sekali, sayang banget ya, padahal dia bisa mengamankan diri dia untuk tidak terkill sehingga tidak mendapetin
atau ngasih gold ke musuhnya, tapi di sini tidak apa-apa. Terlihat di situ solo kill dari seorang Tamus versus Dirot. Gue kira bakalan menang Dirot karena Dirot punya skill 2 yang sangat sakit ya, tapi di sini beda cerita kalau yang dilawan Tamusnya udah jadi itemnya, sementara Dirotnya belum jadi item, jadi pengaruh item juga mempengaruhi ya guys ya. Oke. Kita lihat di situ dia udah ada initiate attack dari Groknya, dibuka sama Grok. Oke, di sini Aldous yang dituju. Aldusnya bener-bener jadi miskin banget. Gue nggak ngerti kenapa dia masih level 9 di menit 10. Bahkan di roadnya aja udah level 10. Ini yang bikin nggak bisa farming sih Groknya guys. Groknya ngeselin banget. Dari tadi menit awal itu udah ngerusuh parah, dan gue bingungnya nggak ada yang ngebantuin si Aldous untuk ngelawan balik atau ngerusuh balik ke arah Groknya, malah dibiarin aja gitu mati Aldousnya. Tapi kalau gue lihat sih di musuh supportnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bagus gitu loh Nana. Oke, Winwingsnya udah dikantongin di item ke 5 ya, dia buat Winwings untuk tambahan defense dan juga tambahan lifesteal tentunya. Oke, dia udah solo lord di sini, dia biarin teman-temannya untuk ngerusuin supaya nggak ada yang ke arah lord. Sempat kepikiran sama gue Hyper Tamus apakah worth it, ternyata worth it guys. Ini nih buktinya tuh, kalau misalnya lu dapetin tank sama support yang juga enak gitu ya, Hyper Tamus bakalan jadi OP banget sih. Oke, di sini dia mencoba untuk nge-end, ulti udah dikeluarin. Nah, kita lihat di sini ya, dia masih menunggu Lord sambil nge-cutting minionnya untuk ngebersihin wave-nya supaya nggak ada yang keluar dari base, sehingga minion mereka bisa masuk. Tapi di sini dilihat ya, dia langsung aja menggunakan chest temple-nya ke arah Aldo sendirian. Teben turret, oke. Counter Inferno-nya udah diaktifin. Di sini lihat ya. Damage dari seorang siapa? Lailanya sih sakit banget. Gue kira bakalan jadi endgame sih tadi, ternyata enggak. Musuh masih bisa bertahan. Nah, ini nih blundernya itu di sini guys, kalau kalian pakai Tamus Hyper. Di late game jadi nggak ada rasanya. Nah, sementara MM musuh itu udah sakit banget tuh, lihat ya. Lailanya sampai mega kill loh. Apakah ini bakalan jadi game comeback yang tadinya game gampang? Kita lihat. Oke, team fight 1 versus 5 Israel di sini. Outer Inferno udah diaktifin, Aldo sudah di pick off di situ. Oke, akhirnya ya guys ya, dia bisa memenangkan gamenya setelah tadi hampir blunder. Ternyata Lailanya tidak kuat untuk menggendong satu tim, dan di sini dimenangkan oleh Raja Tamus Dunia ya guys ya. Gimana? Apakah kalian tertarik untuk meniru Tamus Hyper? Kalau gue sih pengen gue coba sih nanti. Klasik dulu tapi cobanya. Oke, kalian bisa lihat di sini statistiknya 16 total poin kill yang diamankan, sementara matinya cuma 2. Harusnya dia nggak usah mati sih. Tapi di sini dia ngedapetin MVP. Oke, thank you buat kalian semua yang udah nonton, dan jangan lupa kalau kalian suka konten gue, diklik tombol like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya. Bye bye guys.